Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Akmal Pratidina, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, mata kuliah Sistem Perwakilan Politik, kelas 05, dosen pengampu Novitasari SIP MIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem perwakilan politik antara negara Swiss dan negara Prancis. Baik, sebelum mengetahui perbandingan sistem perwakilannya, kita harus mengetahui negara. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang dimaksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Pengertian negara tersebut adalah pengertian konstitutif suatu negara, sehingga ada beberapa aspek negara yang dimaksud, yaitu sebagai berikut. Satu adalah negara adalah organisasi dari sekelompok orang yang bertempatan tinggal dalam suatu wilayah atau teritorial. Yang kedua, negara sebagai suatu asosiasi bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, negara berfungsi sebagai pemelihara ketertiban masyarakat. Yang keempat, negara dianugerahi atau diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang yang telah memelihara ketertiban masyarakat tersebut. Aspek terpenting dari keempat unsur negara yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah kekuasaan yang bersifat memaksa dan berlaku secara sah merupakan unsur pokok yang membedakan negara dengan bentuk pergaulan hidup manusia. Kekuasaan yang bersifat memaksa yang dimiliki harus dipergunakan oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan bersama anggota masyarakat yang mendirikan negara. Kekuasaan negara tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan golongan penguasa ataupun kepentingan sekelompok. Bahkan kekuasaan yang dimiliki negara tidak boleh dipergunakan oleh penguasa dengan alasan untuk negara, padahal untuk kepentingan pribadinya. Demikian juga bahwa kekuasaan negara tidak dapat dipergunakan dengan alasan untuk kepentingan negara, tetapi dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan merupakan unsur yang penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun perwakilan yang terpilih di lembaga perwakilan. Membentuk lembaga perwakilan haruslah sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan menghindari terjadinya kesewenangan kekuasaan negara. Oleh karena itu, menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara dalam organ-organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Swiss merupakan negara yang sama-sama memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis, sehingga akan menarik untuk memperbandingkan antara konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia dengan konstitusi Swiss, antara melihat pada aspek prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara, serta sistem pemerintahannya. Parlemen Prancis adalah suatu badan legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional atau Assemblée Nationale dan Senat. Deputi Majelis Nasional mewakili konstitusi lokal dan terpilih langsung selama 5 tahun. Majelis memiliki kekuasaan untuk membubarkan kabinet dan mayoritas anggota majelis menetapkan pilihan pemerintah. Senator dipilih oleh Dewan Pemilih untuk jabatan 6 tahun dan setengah kursi dimasukkan dalam pemilihan setiap 3 tahun yang dimulai pada September 2008. Kekuasaan legislatif dan senat terbatas. Dalam penatangan antara kedua pihak, Majelis Nasional memiliki perkataan terakhir, kecuali untuk hukum konstitusi dan hukum yang disediakan langsung oleh konstitusi. Dalam beberapa hal, pemerintah memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan agenda parlemen. Kedua negara tersebut dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintah memiliki beberapa perbedaan. Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Negara Swiss, bentuk negaranya federasi demokrasi, republik dengan beberapa partai politik. Sedangkan Prancis kesatuannya berbentuk republik. Sistem pemerintahan negara Swiss adalah demokrasi langsung, konfederasi, republik, federal,
dan sistem direktorial. Sedangkan Prancis sistem pemerintahannya semi presidensial. Negara Swiss sistem ketatanegaraannya adalah negara federal yang menganut demokrasi campuran, yaitu langsung, hak inisiatif dan hak referendum, dan tidak langsung atau wakil-wakil pemerintahan subnasional. Swiss memiliki kanton yang merupakan negara bagian di bawah sistem federalisme Swiss. Sedangkan Prancis sistem kenegaraannya yaitu menganut ajaran trias politika dengan adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menghindari kesewenangan penguasa. Struktur kekuasaan lembaga perwakilan di Swiss adalah negara federal yang terdiri atas 3 level pemerintahan, yaitu yang tertinggi diduduki oleh pemerintahan federal, pemerintahan daerah, dan pemerintahan kota media. Sedangkan Prancis struktur kekuasaan lembaga perwakilannya ada pembagian legislatif. Struktur kelembagaan yang terbagi menjadi 2 kamar, yaitu Senat dan Majelis Rendah atau Assemblée Nationale. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintahan di negara Prancis, sistem ketatanegaraan lembaga perwakilan dibagi dengan menggunakan sistem 2 kamar atau bikameral. Parlemen Prancis meliputi 2 buah badan, yaitu Assemblée Nationale dan Senat. Deputi nasional yang mewakili keseluruhan rakyat pada umumnya dianggap lebih peka terhadap opini masyarakat, sedangkan Senat mewakili satuan wilayah pada umumnya tersusun dari tokoh-tokoh dalam kehidupan politik. Deputi nasional beranggotakan 490 orang, yang masing-masing dipilih masa jabatannya 5 tahun dengan pemilihan secara langsung. Sistem 1 atau 2 kamar tidak memiliki keterkaitan dengan landasan bernegara tertentu, juga tidak berkaitan dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahannya. Setiap negara memiliki pertimbangan sendiri-sendiri. Ada pula negara yang melaksanakan sistem 2 kamar karena latar belakang kesejahteraan masyarakatnya. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Swiss merupakan negara yang sama-sama memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis, sehingga akan menarik untuk memperbandingkan antara konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia dengan konstitusi Swiss dengan melihat pada aspek prosedur perubahan konstitusinya, bentuk pemerintahannya, bentuk negaranya, serta sistem pemerintahannya. Sedangkan negara Prancis memiliki sistem pemerintahan bikameral, yaitu 2 kamar. Sistem 2 kamar adalah praktik pemerintahan yang menggunakan 2 kamar lembaga legislatif yang terdiri atas 2 kamar. Parlemen Prancis meliputi 2 buah badan, yaitu Deputi Nasional dan Senat. Deputi Nasional yang memiliki keseluruhan rakyat pada umumnya dianggap lebih peka terhadap opini masyarakat. Sedangkan Senat mewakili satuan-satuan wilayah pada umumnya tersusun dari tokoh-tokoh dalam kehidupan politik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.